Hai sahabat semuanya, Cancer. Ketemu lagi kita di bulan Agustus, Cancer. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk Cancer yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Gemini ya guys, barusan Gemini. Dan untuk Cancer yang mungkin saat ini sedang dalam masalah utang piutang, segera dilunaskan dari utang-utangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, dan bisnis usahanya. Dan untuk Cancer yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Cancer yang mungkin saat ini sedang berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Cancer yang mungkin sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Cancer. Kita akan lihat Cancer, energimu di bulan Agustus. Mengalir aja ya teman-teman ya. Apapun yang ketarik di sini. Hubungan asmara ya, entah pernikahan, entah kesehatan, keuangan, karir, apapun itu. Kita akan lihat dan pastikan berdoa dulu sebelum kita memulai bacaan ini, agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Cancer, di bulan Agustus. Pastikan ya teman-teman, ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini, berarti energimu ketarik. Tetapi nggak 100% resonate. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ya ada yang 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Cancer di bulan Agustus. Cancer. Oh, Cancer. Mungkin ada Cancer yang mencoba untuk membangun lagi usaha barunya. Semangat ya, ini bulan bagus. Bulan yang penuh dengan keberlimpahan. Membangun lagi usahanya, pekerjaannya, mungkin yang sudah lama, apa ya, Cancer. Jangan menyerah, Cancer. Kenapa ini? Cancer. Ini 2 ya guys. Ini aja. Oh, ini lebih ke hubungan aku melihat. Ada seseorang, aku nggak tahu ini energi kamu atau energi dia. Sesuaikan ya teman-teman, bisa terbolak-balik. Seseorang merindukanmu atau kamu merindukan seseorang di sini, ya, ingin membangun hubungannya kembali gitu. Ini mantan, entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar mungkin. Cancer. Cancer. Ayolah, Cancer. Ada yang bilang kelamaan katanya. Ya, kita narik energi nggak asal-asalan ya. Oh, gini, aku melihat hati-hati ya. Untuk Cancer yang saat ini mungkin kamu sedang memulai sebuah usaha baru ya. Mungkin bisnis baru ya. Atau kamu sedang membuka entah restoran atau apapun ya. Kamu sedang membangunnya dan hati-hati ya, hati-hati. Aku nggak tahu apakah kamu di sini kerjasama dengan seseorang. Aku lihat ada pemanfaatan ya. Hati-hati ya. Dan jika di sini ada seseorang yang pengen datang ya, seseorang yang pernah ngianatin kamu, Cancer, seseorang yang pernah ngebohongin kamu di sini. Atau sebaliknya, seseorang yang pernah kamu bohongin, yang pernah kamu hianatin.
baik sekali lah. Udah dibohongin, udah dihianatin, tapi dia masih mau mengejar, mau datang gitu, mau perbaiki hubungan. Dan yang terus menunggu ya, menunggu kedatangan atau menunggu waktu yang tepat untuk datang ya. Cancer. Yup. Ya, ada energi seseorang pengen ketemu, pengen reuni. Bisa kamu bisa dia ya. Banyak sekali guys. Ada yang bilang, kelamaan shuffle kartunya, tuh lihat capek kartunya, kelamaan bukan capek yang bukan capek kartunya. Ini kita narik energi ya teman-teman. Kalau kita shuffle ini lama, dia nggak keluar-keluar, itu berarti energinya berat. Oke? Bukan kartunya capek, aku yang capek shuffle kayak gini. Ya, narik energi itu capek, jangan dikirain ya main-main ya. Kita narik energinya seseorang. Kalau mau nunggu silakan, nggak mau boleh skip, boleh tinggalin ya. Jangan banyak komplain di komen. Kalian hanya nonton gratis di sini. Seseorang sedang berjuang untuk datang. Seseorang sedang berjuang untuk bisa membangun kembali hubungannya denganmu. Seseorang sedang berjuang untuk bisa bertemu denganmu. Dan ada energi kamu menutup diri dari dia ya. Membatasi dirimu dari dia. Cancer. Oke. Cancer. Ini dari Leo. Hmm. Seseorang nggak bisa tidur atau kamu ya yang dibuat dia nggak bisa tidur di sini. Oke. Mungkin ada indikasi cinta segitiga ya. Cancer atau di sini dulunya ya kalian terpisah. Ada pengkhianatan ya. Ada pengkhianatan di dalam hubungan. Mungkin ini adalah mantan suami mantan istrimu ya. Ada pernikahan di sini. Jadi ada seseorang yang fokusnya ke pernikahan terus. Pernikahan mungkin yang sudah apa ya, yang sudah tidak bisa diperjuangkan lagi karena ada pengkhianatan ya. Ada mungkin cinta segitiga di sini, tetapi nggak semuanya ya teman-teman, sesuaikan. Terus kepikiran, pusing ya, nggak bisa tidur, kegelisahan, ketakutan ya, takut di sini apa ya, benar-benar kehilangan gitu, benar-benar kehilangan orang-orang tercintanya, anak-anaknya mungkin ya. Fokusnya terus ke pernikahan ini, gimana caranya aku bisa memperbaiki pernikahanku gitu, gimana caranya aku bisa membangun kembali kepercayaannya gitu ya. Karena aku melihat orang ini nih nggak dapat ya, nggak ngedapetin seseorang yang tulus, egonya cukup tinggi. Hati-hati dengan keuangan ya, Cancer ya. Keuanganmu sedang tidak baik-baik saja di sini. Sementara ada banyak tanggung jawabmu ya, yang harus kamu penuhi. Keluarga mungkin, ya seseorang yang pernah ninggalin kamu ini. Dia pengen kembali memulai sebuah awal baru. Oke. Jika di sini kamu seorang feminim, kamu juga masih ada rasa ya, menunggu, menanti. Tapi takut ya, mengambil keputusan itu takut, ada beban dan tekanan di sini.
Jika kamu seorang maskulin, maka ini adalah mantan pacarmu yang jika kamu cowok ya, bisa jadi mantan cewekmu atau mantan istrimu ya, yang dulunya menghadirkan orang ketiga. Ini orang dibebani dengan rasa bersalah. Ya, kuat sekali ada seorang apa ya, seorang istri yang mungkin ini adalah mantan istrimu Cancer. Padahal di sana udah ada banyak ya, banyak energi yang terhubung gitu. Mungkin dia nggak bisa dapetin seseorang yang tulus seperti kamu. Cancer. Cancer. Wow, sekali keluar banyak. Oh, lihatlah. Ada orang ketiga di sini ya. Seorang yang pernah menghadirkan orang ketiga atau sebaliknya. Ada yang hadir sebagai orang ketiga ya. Menunggu kabar, menunggu kedatangan. Kalian berjarak. Ingin peluang dan kesempatan. Ingin peluang dan kesempatan untuk bisa berkabar lagi. Untuk bisa, oh ada kerinduan. Ada kerinduan dari seseorang. Hmm, oh my God. Ya, kalian sudah pernah bercerai ini ya. Atau akan bercerai. Ada surat, ada rumah ya teman-teman. Mungkin hubungan kalian berakhir karena adanya orang ketiga ini. Cancer. Oh, matahari dan bulan. Jadi gini ya teman-teman ya. Ada energi twin flame di sini. Feminim dan maskulin. Dan gini ya, ketika mungkin kamu terjebak atau terhubung dengan seseorang ya, koneksinya koneksi twin flame ini kamu harus benar-benar melepas ini. Aku nggak tahu kamu yang hadir sebagai orang ketiga atau kamu yang menghadirkan orang ketiga ya. Dan aku nggak tahu ini twin flame-mu, pasanganmu atau orang ketiga itu. Jadi harus benar-benar melepas total di sini. Kenapa di sini ada apa ya energi yang stuck gitu? Karena ya dia adalah tempat kamu untuk pulang atau kamu tempat dia untuk pulang gitu. On off terus balik lagi ya. Ngejauh lagi, ntar datang lagi. Mungkin kamu dilihat dengan seseorang yang lebih muda, konflik batin ya. Tuh hubungannya toksik ini. Hubungannya toksik sekali, menyakitkan. Menyakitkan. Grogotin batin ya, lebih ke batin ini. Oh nggak tahu apakah di sini ya mantanmu meninggalkan orang ketiganya ya demi apa ya, kayak tadi ada fokusnya ke pernikahan, terus fokusnya ke orang-orang tercintanya, salah satu adalah anaknya, tapi nggak bisa move on ini. Orang masih menatap, dia maju ke depan tetapi energinya masih ke belakang ya, terjebak dalam tanggung jawab ya, beban tanggung jawab, salah satunya adalah rumah tangga, pernikahan. Ada penghalang di sini teman-teman. Ambil pelajarannya ya, ambil pelajarannya. Mungkin ini pertemuan-pertemuan di media sosial, nggak semuanya ya. Ada indikasi tadi seseorang memutuskan untuk datang, seseorang memutuskan untuk bertemu ya. Seseorang memutuskan untuk kembali, seseorang memutuskan untuk berkomunikasi. Ada sebagian juga seseorang menjauh ya. Aku nggak tahu apakah kamu hadir sebagai orang ketiga di dalam kehidupannya. Sehingga apa orang ini nih kembali ke keluarganya ya. Aku lihat dia ngejauhi kamu, oke? Dia ngejauhi kamu karena dia nggak mau, mungkin ada pasangannya melayangkan gugatan gitu, tetapi dia nggak mau.
Dia kembali ke keluarganya ya. Kembali ingin membangun pernikahannya, ingin peluang dan kesempatan. Panas ini ya. Rumah tangganya panas. Ini banyak luka batinnya nih, harus disembuhkan ya. Dan untuk ke Cancer, mungkin saat ini, aku nggak tahu apakah kamu Cancer sebagai orang ketiga atau kamu Cancer yang menghadirkan orang ketiga dan kamu ngejauhi orang ketiga ini kembali ke keluargamu, atau di sini ini adalah pasanganmu yang mengkhianatimu ya, menghadirkan orang ketiga dan dia pengen kembali. Jadi sesuaikan ya guys, kamu di mana. Ada jarak ya, terus menatap. Jadi ketika seseorang, aku lihat ya, ada energi seseorang yang mungkin dia kembali ke keluarganya tetapi energinya masih menatap ke belakang. Ah, nggak mau lagi ah gitu. Udah diselingkuhi, udah di ini, ya itu kembali lagi ke kamu ya. Hidup itu adalah pilihan. Terus berdoa. Cancer. Ketulusan kebaikan, oke. Menarik diri lebih ke dalam perenungan ini. Kembali ke rumahnya ya, kembali ke keluarganya. Tetapi di dalam apa ya, kayak lebih masuk ke dalam dirinya gitu. Buat perenungan. Orang ini nggak mau kehilangan keluarganya. Cancer. Rumah tangga atau keluarga yang penuh dengan luka ini. Cancer. Ketika ya, ketika seseorang banyak membawa luka batin ya, itu masih menunggu ya. Jika kamu sebagai orang ketiga, kamu terus nungguin dia. Sementara dia sudah menarik diri dari hidupmu. Udah lepasin ya, lepasin. Ambil pelajarannya. Di situ kamu diajarkan untuk mencintai tanpa syarat ya. Kamu diajarkan untuk mematikan ego di dalam diri. Bukan mematikan ya, lebih berdamai dengan ego. Oke, Cancer. Dan hati-hati dengan keuangan ya. Energinya terpecah, energinya kacau, penuh dengan konflik, ya panas. Jadi keuangannya bermasalah, menghambat ya, menghambat rezeki. Fokus ya, mencoba untuk fokus kembali ke dalam keuangan, ke pekerjaan gitu. Konflik batin yang dirasakan. Cinta yang begitu besar di sini dari seorang wanita. Oh, ya, ada cinta segitiga di sini. Hati-hati jika kamu di sini sebagai Cancer yang mungkin kamu berduit ya. Kamu mungkin seorang istri atau orang ketiga yang finansialnya cukup bagus. Kamu wanita karir ya, wanita yang sukses di sini. Dia datang hanya memanfaatin kamu. Oke? Orang ini manipulasi. Ada maunya gitu. Yang dia perjuangkan itu lebih ke keuangan ya, karena energinya dia mungkin terpuruk. Keuangannya, cinta baru. Aduh, rumit sekali ini dari tadi ya. Gemini juga gitu. Ada sebagian, hati-hati teman-teman ya. Kenapa aku berat sekali ini pundak sebelah kanan? Karena energi black magic juga ini yang masuk. Aduh, permainannya udah di ranah sana. Jadi hati-hati, hati-hati sekali untuk yang apa ya? Untuk yang terhubung dengan pasangan orang ya. Mainnya udah main ini nih, udah main itu. Paham nggak sih guys? Udah main dukun ya. Oh my god. Aduh, sorry guys, karena ada energi negatifnya ya. Ada black magicnya berat sekali. Sebentar ya. Kita lanjut ya guys. Oh, energinya berat sekali.
Oke, mungkin ada teman-teman di sini yang merasa tidak baik-baik saja, ya. Ketika mungkin kamu terhubung dengan seseorang ini ada energi black magic ya. Aku nggak tahu ini kamu yang sebagai seorang istri atau kamu yang sebagai orang ketiganya, ya. Atau kamu yang menghadirkan orang ketiga, ya. Perhatikan ya teman-teman yang nonton, mungkin ada perubahan-perubahan yang di luar nalar ya di dalam kehidupanmu, entah di keuangan, bisnismu tiba-tiba anjlok, hancur gitu, atau kesehatanmu ya. Perhatikan ada energi black magic di sini. Dan untuk teman-teman yang mau dicek ya, silakan ya. Silakan WA. Kalian kirimkan apa ya, air di gelas gitu, air di gelas difotoin dari atas, kirimkan sama nama ya, nama lengkap. Nanti dicek di situ. Oke, di sini ada Cancer yang terhubung dengan Virgo ya, Cancer dengan Aries, Cancer dengan Pisces, Cancer dengan Libra ya, Cancer dengan Leo. Cancer dengan Virgo kuat sekali. Aries ya. Hati-hati teman-teman. Cancer dengan Scorpio kuat. Cancer dengan Capricorn ya. Cancer dengan Aquarius. Cancer dengan Scorpio. Aku rasa itu. Pisces ya. Bingung ini, ada yang bingung. Cancer. Kita cek apa koneksimu. Cancer. Cancer, kamu sedang diajarkan. Sorry guys. Kamu sedang diajarkan untuk mencintai tanpa syarat. Ada sebagian Cancer yang diblok ini. Chemistry ya. Kenapa on off ya, ada tarikan sangat kuat. Ada tarikan sangat kuat, ada chemistry di sini, ada ikatan batin. Kamu dengan seseorang. Kalau kamu karmik ya. Susah ini kalau hubungannya hubungan karmik ini susah terlepas ya. Tujuannya hanya untuk pembayaran karma. Kalau karmanya belum selesai, kalian akan terus terhubung dengan orang itu. Kayaknya jangan ada balas-membalas di sini. Ketika seseorang terjebak dalam pernikahan karma atau hubungan-hubungan karma ya, hanya untuk pembayaran karma di situ, maka ya kamu akan terus ke-trigger dia, kamu akan terus merasa disakiti ya. Jangan ada balasan-balasan di sini. Ketika mungkin kamu disakiti, jangan balas sakiti. Kamu diselingkuhi, jangan balas selingkuh. Karmanya nggak selesai-selesai. Nggak ada ujung-ujungnya. Harus diterima. Karena itu adalah bagian dari dari apa yang harus kamu selesaikan. Oke, aku terima bagian karmaku udah berkurang ya, gitu. Itu adiksi ya. Hubungan yang penuh dengan adiksi. Bebaskan dirimu. Oh, twin flame. Ada gini. Mungkin ya, kamu yang hadir sebagai orang ketiga, dia adalah twin flame. Oke. Di sini yang harus kamu fokuskan adalah dirimu sendiri. Kamu sedang diajarkan untuk mencintai tanpa syarat di sini. Dia saat ini sedang dalam ikatan pernikahan karmik ya, dengan karmiknya atau sebaliknya ya, teman-teman ya. Sesuaikan ya, apa sih Kak bedanya karmik dengan twin flame? Ini hampir sama. Twin flame dan karmik ini mirip sekali. Oke, tarikannya kuat. Kemelekatannya kuat. Hanya saja twin flame ya, dia membawa kamu naik level. Oke, dia mendewasakan kamu gitu. Twin flame membawa kamu masuk ke dalam diri. Twin flame membawa kamu untuk terhubung ya, semakin terhubung dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Twin flame ini membawa apa ya? Menaikkan vibrasinya kamu gitu. Naik level istilahnya. Membawa pertumbuhan jiwa. Kalau karmik kamu semakin down, hidupmu semakin hancur. Oke? Hidupmu apa ya? Hubungannya menyakitkan gitu. Lihat, apakah kamu di dalam koneksi twin flame real atau twin flame fake ya? Twin flame palsu. Ini twin flame palsu ini karena mirip sekali energinya. Bedanya
ini membuat kamu down, ini membuat kamu naik. Oke? Jadi teman-teman tuh ya, kalian terpisah. Twin flame nggak bisa bersatu. 1001 yang bisa menyatu dengan twin flame atau menikah dengan twin flame-nya. Kalau mereka belum selesai dengan kontrak jiwanya, dengan hutang-hutang karmanya, mereka nggak akan bisa bersatu. Bisa kok Kak menikah dengan twin flame 1001. Adapun yang menikah dengan twin flame tetapi energinya belum selaras, mereka akan dipisahkan lagi. Sampai mereka benar-benar lulus ya dengan pelajaran kehidupan, sampai mereka benar-benar selesai dengan kontrak jiwanya dan hutang-hutang karmanya, sampai mereka selesai dengan luka-luka batinnya ya, sampai mereka berdamai ya dengan semuanya, sampai mereka melepas kemelekatan ya ke duniawi, sampai mereka mengalami kebangkitan spiritual dua-duanya, maka energinya seimbang di situ. Kalian akan dipersatukan ketika kalian sudah tidak ingin. Ini on off ya. Bisa nanti baikan lagi, bisa baikan lagi ya, karena menyeimbangkan energi di situ. Banyak ya, banyak ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirimu ya, sehingga kamu dipertemukan dengan ini mungkin ada sebagian yang terhubung dengan di aplikasi dating ya, dia adalah twin flame-mu. Oke. Kalian mungkin berjarak LDR. Tuh ya, inner child. Jadi, kenapa kamu terhubung ya? Kamu dipertemukan dengan twin flame karena ada luka yang sama di sini. Kalian dipertemukan untuk saling menyembuhkan ya. Kamu dipertemukan dengan pasangan twin flame untuk memicu kebangkitan spiritualmu. Karena dia adalah koneksi-koneksi spiritual. Jangan fokus ke hubungannya ya teman-teman, tapi fokuslah ke pelajarannya, ke pertumbuhan jiwamu. Dia hadir di sini untuk apa? Untuk menyembuhkan inner childmu. Tanpa kamu sadari. Ya. Dia hadir untuk nge-trigger luka itu muncul ke permukaan. Biasanya orang-orang yang sudah bertemu dengan twin flame-nya, mereka akan terhubung dengan soulmate-soulmate-nya. Karena apa? Karena di sini dia akan dihantam habis-habisan ya. Di dalam koneksi twin flame mereka akan wow, banyak ya, banyak banget pelajarannya, dan itu prosesnya gak hanya sebentar. Ada yang sampai 37 tahun, teman-teman. Aku punya klien. Dia terjebak dalam koneksi twin flame, gak bisa keluar di situ ya. Dia terjebak di kemelekatannya twin flame selama 37 tahun. Dia terus menunggu. Sampai kapan? Ngabisin umur ya. Jangan ya, teman-teman, jangan seperti itu. Karena dia hadir hanya untuk memicu kebangkitan spiritualmu. Dia hadir di sini agar kamu mencintai dirimu. Dia hadir di sini agar kamu bertemu dengan twin flame yang ada di dalam diri. Oke? Seseorang yang berhasil menyatu dengan twin flame yang di dalam diri, ada kemungkinan dia akan menyatu dengan twin flame yang di luar. Twin flame yang di dalam diri itu seperti apa, Kak? Diri sejatimu. Oke? Dia hadir. Tujuannya untuk kamu masuk ke dalam diri, terhubung dengan diri sejatimu. Menemukan diri sejatimu. Oke, jangan mabok dengan istilah twin flame di luaran sana. Aduh, aku senyum aja ya. Karena ya, begitulah. Oke, fokus ya, fokus di penyembuhan luka batinnya, fokus dengan pertumbuhan jiwamu ya. Biarkan dia fokus membersihkan karma-karmanya. Karena twin flame itu gak semuanya ya, gak semuanya punya twin flame. Twin flame, dia diturunkan ke bumi, tujuannya untuk keseimbangan alam semesta. Ya, mereka punya misi. Mereka punya misi jiwa. Bukan jiwa-jiwa biasa ini. Twin flame itu adalah jiwa-jiwa tua ya, jiwa-jiwa yang sudah bereinkarnasi berkali-kali. Dia biasanya seorang guru besar ya, guru spiritual, seorang healer ya, seorang penyembuh. Pesan angel untukmu ya, waktu tidak tepat saat ini. Jika kamu terus menunggu ya ingin bersatu dengan dia, jangan. Waktunya tidak tepat. Berdamai ya, itu solusinya. Berdamai dengan dirimu, berdamai dengan dia ya, berdamai dengan masa lalu.
Pesan angel untukmu. Lihat ya. Silakan ya teman-teman jika kalian butuh arahan di sini, Kak, benar Kak, aku dalam koneksi twin flame, apa yang harus aku lakukan ya? Jika mungkin kamu punya luka batin di sini ya, karena dia hadir tujuannya untuk menyembuhkan luka batinmu, inner childmu, maka silakan ya. Mungkin kalian butuh bantuan ya, kalian butuh apa ya? Aku mau ikutan program healing Kak gitu. Ada program healing 21 hari ya di sini di aku, dan free hipnoterapi di akhir, bisa diambil di akhir atau di awal. Oke? Kamu butuh bantuan itu. Ada banyak abundance keberlimpahan di bulan Agustus untukmu, Cancer. Silakan teman-teman ya. Semua akan baik-baik saja. Ketika kamu berdamai ya, semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan bisa melewatinya. Memang nggak mudah ya. Memang nggak mudah untuk melepaskan koneksi twin flame. Nggak mudah sekali, butuh proses. Dan itu kamu benar-benar ditempa ya. Kamu benar-benar diminta untuk masuk ke dalam dirimu. Tuh minta bantuan angel ya, atau minta bantuan seseorang yang kamu percaya, yang bisa mendampingimu dalam koneksi ini. Tuh, pulihkan diri ya, sembuhkan dirimu, get information. Di sini teman-teman ya, untuk tadi yang mungkin mantan kamu pengen balik lagi, atau kamu terhubungan seseorang yang baru ngakunya single, kalian diminta untuk cari informasi sebanyak mungkin. Semua terserah padamu ya, karena kamu yang menentukan hidupmu, bahagiamu, penderitaanmu. Dengarkan intuisi, jangan diabaikan, dan bersikaplah tegas. Oke, Cancer, pertimbangan kembali tuh, melepas ya. Melepas. Melepas bukan berarti harus melupakan atau harus meninggalkan, tetapi lebih berpasrah total kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Kita hanya wayang. Dilempar ke sana ngikut, dipertemukan dengan ini ya diterima, ya ditinggalin ini ya diterima, oke? Jadi penerimaan semuanya. Oke teman-teman, silakan ya yang mau konsultasi personal reading, mau ikutan program healing inner child mungkin silakan ya. Ada nomor WhatsApp di bio yang bisa kalian hubungi. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Love you guys. Dah.